Innallaha, kata beliau, la yahfadhu birrajulis salih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu dan terus-menerus menjaga birrajulis salih, sebab orang tua yang saleh, sebab orang yang gemar melakukan amal saleh, yang pertama yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah waladahu, anaknya. Kemudian wa walada waladihi, anak daripada anaknya, terus keturunannya sampai bawah. Kemudian wa qaryatahu allati huwa fiha, kampung di mana dia tinggal. Dan terakhir wad duwairatil lati haulaha, masyarakat sekitarnya pun akan dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab orang yang soleh, sebab orang yang gemar melakukan amal soleh. Yang soleh satu, yang senang kebaikan satu, yang dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala satu kampung. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul bariyat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan wa syarrif wa karrim wa majid wa azim wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin ma'lumat. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bi shiqqi tamrah, fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Al-Ansar Bukit Dago yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat. Dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara harapan terbesar orang tua terhadap anaknya adalah kesolihan. Kesolehan seorang anak akan menjadikan pahala orang tua terus mengalir, meskipun orang tua tersebut sudah berkalang tanah, sudah meninggal dunia. Di dunia ini tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya tidak soleh. Semua mendambakan anak keturunannya soleh dan solihah. Sampai para nabi sekalipun khawatir meninggalkan atau memiliki anak yang tidak baik, anak yang tidak soleh. Sampai
mereka tak henti-hentinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak keturunan yang baik, yang termasuk orang-orang soleh. Kita lihat misalnya bagaimana Nabiullah Ibrahim Abul Anbiya Khalilur Rahman yang tak henti-hentinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak keturunan yang termasuk orang-orang soleh, anak keturunan yang baik. Padahal didiagnosa istri beliau Sayyidah Zarah sulit memiliki anak, tetapi beliau tak henti-hentinya berdoa memohon kepada Allah agar diberikan anak keturunan yang soleh. Direkam doa beliau di dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Meskipun istri beliau sulit memiliki anak, tetapi karena beliau tidak putus asa memohon kepada Allah agar diberikan anak keturunan yang soleh, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir dari istri kedua beliau, yaitu Sayyidah Hajar, Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. 14 tahun kemudian lahir Nabiullah Ishaq alaihi salatu wassalam, yang dua orang ini kemudian melahirkan para nabi, melahirkan orang-orang soleh. Kita lihat juga misalnya bagaimana khawatirnya Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam, sehingga beliau tak henti-hentinya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan keturunan yang baik, karena didiagnosa istrinya mandul, sementara beliau sendiri sudah tua. Saat itu beliau belum memiliki anak keturunan sama sekali, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Beliau berdoa tak putus asa. Doa beliau direkam dalam Al-Quran, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah anugerahkan kepadaku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa. Meskipun istrinya mandul, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan istrinya memiliki anak. Bahkan anak tersebut langsung diberi nama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nama putra tersebut, putra Nabiullah Zakaria tersebut belum ada sebelumnya. Direkam kabar gembira tersebut dalam Al-Quran, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Lahir Nabiullah Yahya alaihi salatu wassalam sebagai bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kesabaran daripada Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam. Begitupun ibadur rahman tak henti-hentinya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan anak keturunan yang soleh, solihah, qurrata a'yun. Direkam doa mereka dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memiliki atau menjadikan anak keturunan kita soleh dan solihah, selain pendidikan yang perlu kita perhatikan, lingkungan, pergaulan, tentu saja doa. Kata para ulama, yang paling penting adalah keadaan orang tua itu sendiri. Mereka mengatakan salahul aba sababun li salahil abna. Baiknya orang tua, solehnya orang tua menjadi sebab terbesar baiknya, solehnya seorang anak. Apabila kita menginginkan anak keturunan kita baik, soleh, maka
orang tuanya lebih dahulu yang harus baik, soleh. Apabila anak keturunan kita ingin menjadi hafizul Quran misalnya, maka kalau orang tuanya tidak hafal Quran misalnya, minimal senang dengan Al-Quran, menghormati ahlul Quran dan seterusnya. Apabila anak keturunan kita ingin faham ilmu agama, ingin faqih, menjadi fuqaha, menjadi ulama, maka harus ditempatkan di tempat-tempat yang memang fokus mendalami ilmu agama. Selain itu orang tuanya juga harus senang dengan ilmu agama, harus menghormati orang-orang yang faham ilmu agama. Salahul aba sababun li salahil abna. Baiknya orang tua menjadi sebab terbesar baiknya seorang anak. Bahkan kesolehan, kebaikan orang tua tidak hanya berpengaruh pada kebaikan kesolehan seorang anak, anak dan seluruh keturunannya akan dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah kisah dalam Quran surat Al-Kahf, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ketika Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam masuk ke sebuah kota, di dalam kota tersebut ada satu bangunan yang hendak roboh milik dua anak yatim. Kemudian beliau tegakkan. Kenapa beliau tegakkan? Karena di dalam rumah milik dua anak yatim ini ada kanzun, ada harta yang melimpah milik dua anak yatim ini. Sebagian ulama mengatakan kanzun di sini adalah ilmullah, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harta anak yatim ini dijaga melalui Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam? Terusan ayatnya, wa kana abuhuma salihah. Karena dulu buyutnya gemar melakukan amal soleh, buyutnya orang soleh. Kata ulama tafsir, dari anak yatim ini sampai buyutnya 7 tingkatan. Ada yang mengatakan 8 tingkatan, sampai ada yang mengatakan 10 tingkatan. Sejauh itu Allah Subhanahu wa ta'ala masih menjaga harta anak yatim ini berkah. Dulu buyutnya gemar melakukan amal soleh. Oleh karena itu, para ulama zaman dahulu ketika melakukan kebaikan, kesolehan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi mereka niatkan untuk kebaikan, kesolehan, keberkahan anak-anaknya. Kita lihat misalnya bagaimana seorang pembesar tabi'in, kibarut tabi'in, yang bernama Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyab. Selepas sholat sunnah beliau memanggil anaknya, ya ibni ta'al, wahai anakku tercinta, kesini. La azidanna fi salati min ajlik. Wahai anakku, aku ini memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak amal soleh, tidak lain dan tidak bukan untukmu, karenamu aku berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab aku semangat ibadah, sebab aku semangat beramal soleh, keberkahan Allah, penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepadamu. Begitu orang-orang soleh dahulu ketika beramal, berharap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikannya, keberkahannya kepada anak keturunannya. Bahkan tidak hanya anaknya yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh keturunannya sampai bawah, bahkan masyarakat sekitarnya pun akan dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataan Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir, innallaha, kata beliau, la yahfadhu birrajulis salih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu dan terus menerus menjaga birrajulis salih, sebab orang tua yang saleh,
Sebab orang yang gemar melakukan amal soleh, yang pertama yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah waladahu, anaknya. Kemudian wa walada waladihi, anak daripada anaknya, terus keturunannya sampai bawah. Kemudian wa qaryatahu allati huwa fiha, kampung di mana dia tinggal. Dan terakhir wadduwairatil lati haulaha, masyarakat sekitarnya pun akan dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang soleh, sebab orang yang gemar melakukan amal soleh. Yang soleh satu, yang senang kebaikan satu, yang dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu kampung. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, semangatnya kita baca Quran, semangatnya kita qiyamul lail, semangatnya kita sedekah, semangatnya kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kita berharap kebaikan tersebut tidak hanya kembali kepada kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikannya, mengembalikan keberkahannya kepada anak keturunan kita, sehingga mereka menjadi soleh dan solihah. Dan kita juga berharap kampung kita, masyarakat kita dijaga, diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuhu. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin, wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tsabbit imanana wa tsabbit islamana wa tsabbit ihsanana warzuqna al-istiqamata fil ibadah wal uluman nafi'ah wal auladas salihah wal auladas salihah wal auladas salihah wal arzaqal mubarakah wal a'marat tawilah fi ta'atika ya Allah wal a'malal maqbulah wa husnal khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.